Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang pokok, yang simple. Masih dalam rangkaian fikih salat. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting, yang kadang-kadang terlupakan. Karena mungkin ada kesibukan, karena mungkin ada sifat buru-buru, sehingga amalan ini yang sangat ditekankan oleh Nabi dengan bahasa cinta. Nabi itu mengungkapkan pada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan kalimat, "Karena cintaku padamu ya Mu'adz." Ya, lalu diajarkan oleh Nabi satu kalimat. Kalimat ini dibacakan setelah sholat. Jadi materi hari ini doa utama pasca sholat. Saya ulangi, doa utama pasca sholat. Nah, teman-teman, referensinya akan ditemukan satu dalam kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Penjelasan tentang hadis-hadis yang tertuang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab penting. Nama panjangnya lebih demikian, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Bisa diulang? Karena panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ingin tadi bacakan, bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Ingin menunjukkan algoritma di kitab ini. Di setiap kitab hadis itu punya algoritmanya sendiri, punya petunjuknya sendiri. Al-Jami', Jami' itu kitab hadis yang menghimpun tema beragam. Ya, jadi kitab tematik hadis ini berisi tentang tema-tema kehidupan. Beda dengan Sunan. Anda pernah dengar ini nggak? Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Nah, Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan topik fikih. Ya, fikih. Misalnya kita ingin belajar tentang cara berwudu yang benar. Belajar tentang dalil-dalil sholat. Dalilnya apa saja. Nah, itu kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari inspirasi tentang para periwayat hadis sehingga ingin meneladani itu. Teman-teman yang perempuan, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu kurang lebih beliau mengoleksi 2000 hadis. Nah, itu menjadi bagian dari karakter kehidupan beliau. Sampai dari 2000 itu beliau pernah mendalami kedokteran. Sampai dikenal pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan. Ya? Nah, dalam konteks itu kalau Anda ingin meneladani kehidupan beliau dan mengambil sebagian pengetahuan ilmunya untuk dipelajari, yang disimpulkan oleh para ulama sepertiga ilmu dunia itu ada di Sayyidah Aisyah. Maka keluarkan hadis-hadisnya, pelajari. Nah, tadi saya di depan ada anak-anak kan? Dari yang bayi sampai tumbuh gitu kan. Itu ada perjalanan anak-anak hebat di masa Nabi yang mereka punya visi panjang sampai jadi orang hebat di masa depan. Sampai dari sekian itu ada 3 orang yang masih kecil-kecil, ya kurang lebih mungkin 5-6 tahun, itu datang ke depan Ka'bah, langsung berdoa, mengatakan, 3-nya berkomitmen, "Ya Allah, mohon jadikan aku seorang pemimpin di masa depan." Presidennya lah kalau kita. Ya. Yang satu mengatakan, "Ya Allah, karena dia ngambil presiden, jadikan aku panglimanya." Yang satu mengatakan, "Ya Allah, karena dia sudah ada panglima dan presiden, aku nggak minta banyak, ampuni aja dosaku." Jadi ulama gitu kan. Nah, tiga-tiganya kelak, tiga-tiganya mereka jadi sesuai dengan permintaan dan doanya masing-masing. Gitu, tiga-tiganya. Itu sosok-sosok hebat. Kita akan temukan Ibnu Abbas, Ibnu Omar, Ibnu Amr bin As, masing-masing punya koleksi hadis. Ibnu Abbas itu kurang lebih 2000 hadis. Ibnu Omar kurang lebih 2500 hadis. Dan itu orang-orang hebat yang kemudian jadi sesuatu di masa depan. Nah, kalau kita menginginkan referensi tentang pencarian hadis, hadis ini ditemukan di mana? Di urutan apa? Maka cari namanya kitab Mu'jam. Mu'jam. Ya, misalnya Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, Mu'jam At-Tabrani, ada Al-Kabir, ya, ada As-Saghir, ada Al-Wasit. Itu tiga-tiganya adalah referensi untuk menemukan hadis dengan cepat. Sekarang bisa menggunakan metode komputerisasi ya, diklik tinggal ada. Dulu manual. Nah, di kitab Jami, ini isinya tematik teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu tema-tema kehidupan Nabi dalam kesehariannya selama 24 jam misalnya. Nabi ngapain aja sih? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Imam Al-Bukhari punya peran dalam mengumpulkan itu. Sehingga beliau keluarkan ini kurang lebih dengan penempatannya ada 7000 hadis. Yang disebutkan terpisah ada kurang lebih 4000 hadis. Dibagi ke dalam 97 tema. Ya, dari mulai tema kitab Badul Wahyi, legalisasi kenabian, kemudian tema iman, Kitabul Iman. Anda kalau bertanya, "Ustadz, kenapa sih saya tuh kalau misalnya sedang semangat, imannya naik,
Amalannya juga cepat, sholatnya rajin. Tapi kalau sedang turun, kan? Nah, tiba-tiba misalnya jangankan yang sunnah, yang fardu aja kadang terlambat misalnya. Gimana cara naikinnya supaya kuat dan dijaga supaya nggak turun? Maka Anda keluarkan kitab iman, topik yang kedua, tema kedua. Ada 57 hadis di dalamnya, ada beberapa subtema. Nanti ada dianalisis penyebabnya. Misal, ada karena terlalu fokus dunia, ya menyebabkan pencarian akhiratnya jadi lemah. Ada karena mohon maaf maksiat sehingga taatnya itu melemah. Ada macam-macam. Al-imanu yazidu wa yantaqis, kesimpulannya yazidu bil taat wa yantaqisu bil maksiat. Kadang-kadang iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, kebaikan, turun dengan maksiat. Dari turunan ini macam-macam. Ada bahkan tema tentang bisnis, tema tentang dagang. Kita buat tijarah, teman-teman yang berdagang, berbisnis, keluarkan hadisnya. Nanti ada ayatnya, ada hadisnya, ada persoalannya, ada solusinya. Nah, ini terkait dengan kitab doa. Persoalan doa, ad-doa, mengurai hadis tentang doa, spesifik doa yang dipanjatkan setelah sholat. Nanti kita bahas kenapa hikmahnya ini menjadi penting. Nah, ini karena ditampilkan dalam bentuk yang singkat dan padat, mukhtasar, musnad. Jadi Imam Al-Bukhari tipikalnya nggak banyak cerita, tidak banyak menjelaskan. Ini temanya, subtemanya ini, judulnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Kalau dibutuhkan penjelasan, simple dan ringan. Maka datanglah seorang ulama besar, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, saya penting sampaikan Al-Asqalani karena ada yang kedua nanti Al-Haythami. Asqalani. Jadi ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, beliau kemudian menulis satu kitab yang menjelaskan tentang makna Sahih Al-Bukhari ini. Maka beliau beli nama kitabnya, ada 16 jilid, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ini saya siapkan untuk membuka Al-Bari, rahasia tersembunyi di balik karunia Allah yang maha baik dengan menghadirkan Sahih Al-Bukhari ini. Ya? Fi Syarah Sahih Al-Bukhari untuk menerangkan, menjelaskan kandungan dari hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi teman-teman inspiratif sekali buku ini. Termasuk dari jilid pertama sampai akhirnya. Jadi saking menjelaskannya, mohon maaf ya, biografi Imam Al-Bukhari itu diterangkan sampai detil. Kan jarang ada yang tahu kalau Imam Al-Bukhari itu ibundanya single parent. Ya, jadi begitu dilahirkan, ayah ibunya kompak, merawat anaknya dengan baik, usia kurang lebih 2 tahun ayahnya meninggal. Dan tidak selesai di situ ujiannya. Al-Bukhari kecil, kemudian diuji dengan penyakit, matanya bermasalah sampai buta. Jadi kesimpulan medisnya nggak bisa lihat. Nah, tapi apa yang terjadi? Ibunya tak putus berdoa. Ya, sehingga dengan doa itu dan wasiat dari suaminya, menjadikan Allah mengganti kekurangan yang terlihat di matanya dengan ketajaman mata hatinya. Jadi saking kuatnya mata hatinya itu sampai ke ingatan beliau, apapun yang disampaikan itu seketika ingat dan tidak lupa. Itu saking dahsyatnya. Sampai satu kali, saya coba bahasin dulu ya untuk inspirasi. Satu kali, beliau ketika mulai belajar, namanya kutab. Kutab itu dulu tempat di area masjid untuk belajar Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kali, ketika dikirim usia yang sangat belia, 4 tahun, 5 tahun dia, itu matanya nggak bisa lihat. Dituntun oleh asisten, masuk ke dalamnya, bergabung dengan rekan-rekannya sudah cukup agak senior, remaja dan sebagainya. Nah, lalu dibacakan surat Qaf pada masa itu. Ya, setelah selesai, gurunya tanya siapa yang hafal. Dalam satu kisah ya, siapa yang hafal? Tanpa diduga, Al-Bukhari kecil satu-satunya orang yang angkat tangan. Dipanggil ke depan, gurunya takjub. Begitu dipanggil, coba ulangi. Ini bukan sebelumnya punya hafalan ya. Bukan yang sudah hafal sebelumnya dipanggil. Ini baru dibacakan sekali, langsung hafal. Begitu dibacakan, ternyata bukan hanya sekedar bacaannya benar. Tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya itu bagus sekali seperti gurunya. Sampai saking kagumnya gurunya berkata, minal an au kama qala tadrusul hadis. Anakku sayang, kamu dari sekarang belajar hadis ya. Saking peka dan sensitifnya feeling gurunya itu. Kenapa mengatakan demikian? Karena gurunya punya kesimpulan, Quran itu mudah, gampang. Hadis tidak mudah. Jadi menghafal Al-Quran lebih mudah dibandingkan menghafal hadis. Ya, lebih mudah. Maka siapapun saking mudahnya Quran, kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim
Muddakir, 4 kali disebutkan. Ya, di Quran surah ke-54 itu. Ya kan? Masih ingat ayatnya? Ayat 17, 22, 32, dan 40 kan? Disebutkan 4 kali. Aku sungguh berjanji akan memudahkan bagi siapapun yang ingin menghafal Quran. Adakah di antara Anda tertarik untuk menghafalkannya? Maka ini lintas usia. Jangan sebutkan kecil, mudah menghafal. Yang sepuh pun kalau mau bisa hafal. Ada seorang nenek merasa terganggu oleh seseorang anak muda yang menghafal Quran dengan keras. Tiap hari disebutkan, tiap hari dibacakan. Kedengaran sama nenek itu. Saking jengkelnya kemudian nenek itu manggil, "Fulan, sini kamu." Datang anaknya. Setelah datang, "Kamu kenapa sih kencang sekali tiap hari?" "Nek, aku sedang menghafal Quran." Kata nenek itu, "Aku saja yang mendengar engkau menghafal itu sudah hafal." Ya. Nggak ada batas. Yang bisa melihat, hafal. Yang divonis tak bisa melihat, hafal. Ya, yang sepuh, hafal. Yang muda, hafal. Bahkan menariknya, yang non-muslim pun bisa hafal Quran. Kami ada beberapa diskusi dengan pemuka agama lain. Ada non-muslim hafal Quran. Jadi, artinya bukan hanya Al-Fatihah, Bu. Ada yang 30 juz. Saya bergaul dengan mustasyrikin, orientalis. Ya, kita kadang seminar dan sebagainya gitu. Mereka tahu itu. Ini ada di ayatnya di Quran begini, begini, begini. Artinya apa? Allah benar dan maha benar. Ya kan? Nah, sekarang kembali, hadis tak mudah. Gurunya menyimpulkan, kamu belajar hadis ya, karena punya anugerah yang luar biasa. Singkatnya pulang ke rumah, beliau cerita pada ibundanya. Ya, Ummi tadi begini, 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 begini. Singkatnya uridul hadis. Nanda pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Qur'ana, kurang lebih, cukupkan dengan Quran dulu. Nanti baru ngaji hadis. Apa yang terjadi? Anaknya tunduk pada nasihat ibunya, lalu berjalan ke kamarnya meraba jalan. Ibunya melihat itu, merasa iba, masuk ke mihrabnya. Nah ini poin teman-teman, mihrab ya. Selalu pernah saya jelaskan di pertemuan lalu, mihrab. Upayakan punya tempat khusus saat kita bisa sendirian meminta dengan khusyuk pada Allah. Untuk doa, untuk ngaji, untuk sholat, untuk curhat. Di situ. Dan itu dahsyatnya cepat mengabulkan doa, mudah mendatangkan rezeki. Maka apa yang terjadi? Ibunya masuk ke dalam mihrab, anaknya mengulang kembali surat Qaf yang dia pelajari. Sampai ke ayat 21-22 dia katakan, perhatikan kalimatnya ya, ini indah sekali nih. Jadi begitu sampai kepada satu bacaan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Perhatikan irisan di sini karunia Tuhan bersamaan dengan harapan seseorang. Dulu pandanganmu tertutup, tak bisa melihat. Sekarang, mulai hari ini, aku buka penyingkap itu, sehingga engkau bisa menatap tajam kembali. Jadi sebetulnya ayat ini konteksnya tentang akhirat, di hari kiamat yang semua natap semua. Tapi percikan karunianya, Allah turunkan ke bumi, karena ketaatan kedua orang tua yang nular ke anaknya. Maka saat sampai ke ayat itu, tiba-tiba beliau terperanjat bisa melihat kembali. Saking kagetnya, lompat, dicari, Ummi, ibunya ketiduran dalam doanya. Ya, setelah selesai sholat, nah ini saya masuk nanti ke babnya, tertidur, bermimpilah dengan Nabi Ibrahim bertemu. Kenapa harus Nabi Ibrahim misalnya, bukan Nabi Muhammad atau yang lain? Itu kehendak Allah ya. Tapi salah satu babnya adalah karena nama yang melekat pada Al-Bukhari itu ada bagian Ibrahim di dalamnya. Dalam bahasa agama disebut tafaul namanya. Tafaul itu melekatkan sebuah nama untuk mendapatkan percikan kebaikannya. Maka terjagalah dengan nama itu. Di situ muncul kaidah nama adalah doa. Ya, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena ada Ibrahim di situ, turun dalam mimpinya dan mengatakan, anakmu akan melihat kembali. Jadi kagetlah dengan suara anaknya, Ummi, langsung kaget bangun. Dia katakan, Ana ra'ait, saya sudah bisa melihat lagi. Kata ibunya, rubbama ra'aitu biqalbik. Rubbama ra'aita biqalbik. Mungkin ananda melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari, kecil, tidakkanlah Ummi. Bara'aitu bi'aini. Saya lihat dengan mata saya. Di Ummi baju ini, ada benda ini, benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situlah mulai belajar hadis. Sampai jadi ahli hadis dan menuliskan Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, di Masjidil Haram. Dan diakhiri di Masjid Nabawi. Dan mengatakan ini hujah bekal pertemuanku dengan Nabi SAW. Jadi ini pelajaran besar, kan rindu sama Nabi ya? Pengen ketemu Nabi kan? Ditanya balik tuh melalui kisah ini. Kalau pengen ketemu Nabi, apa yang dibawa sebagai kebanggaan ketika bertemu Rasulullah? Al-Bukhari itu membawa karya ini sebagai hujah supaya nanti ketemu Nabi punya sesuatu. Gitu.
Nah, di antara bagian pembahasan ini ada irisannya dalam kitab doa, dijelaskan keterangan tadi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Hafidh. Hafidh itu yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dalam ilmu hadis. Diterjemahkan di sini dalam kitabnya, ada di jilid yang pertama di Muqaddimah. Anda bisa cek di situ. Ya, kurang lebih di halaman 306. Kisah yang tadi saya uraikan. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Ini di juz yang ke-11. Juz 11. Halaman 137 sampai 138. Periwayatnya nanti ada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat utama. Nanti ada beberapa yang lain juga. Kemudian hadis ini dikutip juga dan ditampilkan nanti oleh Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam Ahmad sebelumnya, Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian juga ada Abu Daud, ada juga Imam An-Nasa'i. Baik. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita akhiri pertemuan kita. Ini referensinya dulu ya. Maksudnya kajian kita tidak hanya informasi yang disampaikan, tapi ada sumbernya sehingga nanti bisa dilacak dan bisa dicari. Yuk, kita langsung masuk kepada inti hadisnya. Ini sanad namanya. Ya, ini keunggulan dalam Islam itu ada sanad. Sanad itu referensi yang tersambung pada sumber primernya. Nah, agama kita terjaga dengan itu. Jadi semua orang tidak bisa mengarang. Ini yang memproteksi, menjaga supaya ajaran agama itu tetap orisinil. Kalau tidak, semua orang bisa berpendapat tentang ajaran agama yang dia anut. Maka Islam dari awal sudah memproteksi itu. Nggak bisa semua orang itu berpendapat tentang agama. Ada bagian-bagian yang memang sudah dijaga. Namanya sanad. Babnya ada di Sahih Muslim, jilid yang pertama. Kalimatnya, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah tidak ada sanad, semua orang nanti bisa berpendapat sesuai dengan seleranya. Baik, satu kali Nabi SAW mendapati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam satu keadaan, Allahu alam dalam keadaan tidak dilukiskan, bertemu dan mengatakan, perhatikan kalimatnya indah sekali ya, kalau di bahasa kita itu, Mu'adz, karena cintaku padamu, seorang sahabat Nabi loh, level tertinggi, ya kan? Memberi contoh pada kita, kalau punya sahabat, apapun dan bagaimanapun statusnya, cintai dia. Karena sahabat Nabi itu beragam, nggak sama. Status sosialnya beda-beda. Bilal tidak seperti Uthman. Siapa Bilal dibanding Uthman? Uthman kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf tak terkira hartanya. Bilal punya apa? Punya tenaga. Status sebelumnya budak yang dimerdekakan oleh Allah melalui tangan Abu Bakar. Beda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sederhana hidupnya. Terbatas sekali, Pak. Mungkin masuk kategori miskin. Kalau ada survei kekinian, gitu kan? Sensus kekinian. Tapi ilmunya lebih kaya dari orang kaya sekalipun. Pertanyaan terdekatnya adalah, apakah Nabi memberikan perlakuan berbeda pada golongan sahabat ini? Tidak. Ini sahabat terindah itu, pergaulannya tidak dibatasi dengan status sosial. Jadi kalau Anda punya teman yang memberikan perhatian lebih dengan status sosialnya, itu belum menjadi sahabat yang sejati. Karena contoh dalam Islam, persahabatan itu tidak diukur dengan status sosial, tapi diukur dengan bagaimana cinta kita bisa diterjemahkan melalui perhatian yang terbaik, yang mendekatkan sahabat itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Ya, dan itu perilaku ya, bukan modus ya. Hati-hati ya. Hati-hati, bukan modusnya. Ayo kita mendekat kepada Allah. Modus, cek dulu gitu ya. Salatnya benar nggak? Latar belakangnya bagaimana dan sebagainya. Baik, karena cintaku kepadamu, aku akan berikan satu doa yang dibacakan setiap selesai salat. Ya, jadi kalimat fi kulli duburi shalah ya bimakna ba'da salam ijma'an. Kata para ulama, yang dimaksud setelah selesai salam. Di assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, kemudian biasa ada zikir kan, berdoa. Ya, jadi doa setelah salam dalam sholat itu ada, dan itu hadisnya dari Nabi dan ijma', para sahabat meriwayatkan itu. Jelas? Nah, ini sekaligus juga mengoreksi, meluruskan
Ada pendapat mengatakan nggak boleh atau tidak dibenarkan berdoa setelah sholat. Tidak, ternyata riwayatnya ada. Riwayatnya ada di kitab sahih tersambung. Nah ini mungkin belum ketemu aja mungkin hadisnya sama teman-teman. Nyambung kembali, apa doanya? Yuk, saya bacakan di sini ada 2 doa saja karena waktunya terbatas. 1. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 1. Saya tuliskan ya. Teman-teman saya ijazahkan. Nanti boleh dibaca ya. Ijazah yang ini tidak usah diverifikasi. Langsung saya bacakan, Anda ikuti ya. Ada hadis Nabi ini langsung. Bismillah. Allahumma a'inni. Bismillah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihatnya campur-campur aja ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ini sin besar ya. Tanda ke bawah ini di khat ruqah itu sin besar. Wa syukrika. Ya. Wa husni ibadatik. Baik ya. 1, 2, 3. Jadi minta 3 hal setelah sholat. Oke, pelan-pelan. Kita masuk ke adabnya dulu. Allahumma. Oke. Nggak usah diulang. Oke. Apa artinya? Allahumma. Ya Allah. Apa artinya ya Allah? Allahumma. Baik. Allahumma itu bentuk halus dan tawadhu dari kata ya Allah. Oke. Ya Allah itu bentuk netral. Kalimat netral yang secara fitrah ditanamkan pada jiwa manusia untuk keluar, diekspresikan saat mendapati situasi-situasi tertentu. Ya Allah, untuk mengkonfirmasi dia makhluk yang bertuhan. Itu fitrahnya demikian. La yaqulunallah, dia akan berkata ya Allah. Contoh, teman-teman yang perempuan, ibu misalnya, mau keluar terus mendung gelap gitu kan? Apa yang diucapkan? Ya Allah, mendung kan? Nah, terus mau keluar, mau berangkat nih pengajian sekarang. Lihat macet tuh. Apa komennya? Ya Allah, macet. Kan? Gitu kan? Itu fitrah kan? Dia keluar. Bisa ekspresinya itu yang standar. Bisa Allahu Akbar, macam-macam. Ya, saya pernah lihat satu tayangan di video di YouTube. Ada di agama teman-teman kita di agama lain. Di tempat ibadahnya. Terus tokohnya sedang khutbah. Tiba-tiba gempa. Tuh jamaahnya bilang, Allahu Akbar. Katanya. Secara fitrah keluar ya. Nah, jadi kata-kata ya Allah itu konfirmasi kita bertuhan. Bahkan kepeleset pun bilang ya Allah kan. Jalan kepeleset kan ya Allah gitu ya. Itu konfirmasi kita bertuhan. Makanya itu kalimat netral yang umum. Nah, dalam doa kalau kita ingin lembutkan kalimatnya pada bentuk tawadhu yang merendahkan diri kita, doa itu kan minta dari yang rendah ke yang tinggi kan? Nah, maka bagaimana adabnya supaya kita merendahkan, menjatuhkan kepasrahan kita kepada yang punya segalanya. Maka Nabi mengajarkan satu kalimat dalam bahasa Arab namanya Allahumma. Oke, maka adabnya ketika diucapkan Allahumma itu jangan meninggi. Catat kalimat ini ya. Seseorang yang semakin meninggi, Allah pasti rendahkan serendah-rendahnya. Tapi ketika seorang hamba merendah, Allah angkat-angkat setinggi-tingginya. Itulah kenapa Allahumma itu penting sebagai adab yang mengajarkan pada kita dan mengkonfirmasi kalau berdoa, rendahkan dulu diri kita dan merasakan bahwa kita ini butuh. Gitu. Dan itu sudah fitrah. Anda mau jadi pejabat pun, setinggi apapun pasti berdoa. Presiden aja berdoa kok. Orang kaya, sekaya apapun pasti berdoa juga.
Minimal doa supaya kekayaannya bisa terjaga gitu kan. Yang butuh juga kan. Orang berilmu sepintar-pintarnya berdoa juga. Artinya mengkonfirmasi dia butuh. Nah, jangan dibawa status sosial itu. Tuh, Anda kalau mau kerja, ya public figure ataupun siapapun, ya apapun aktivitasnya pasti kan doa dulu kan. Nah, doa itu jangan terlalu tinggi. Ya Allah, aku mohon ya, mudahkan urusanku hari ini. Nah, itu masih umum. Kalau sudah Allahumma, itu merendah. Allahumma, rendahkan diri kita. Oke, satu. Ini agak mahal ya. Ini ilmunya agak mahal yang diajarkan pada kita. Saya hanya menyampaikan kembali. A'inni. Ini asalnya dari kata a'in. Gini, a'in. Kemudian ditambahkan nun. Sambungkan dengan kepasrahan diri. Nunnya ini nunul wiqayah, penyambung untuk menguatkan jiwa. Maksudnya apa? Kalau berdoa, mesti yakin. Koneksikan diri kita dengan Allah sepenuhnya dan hadirkan keyakinan. Jangan ragu. Bagaimanapun jawaban Allah, terserah Allah. Yang penting saat minta mesti yakin. Itu dulu poinnya. Ya, satu, ada sifat rendah. Merendahkan diri kita. Merendah diri itu hanya pada Allah ya. Kalau pada makhluk rendah hati. Rendah diri itu hanya pada siapa? Allah. Karena kita merendahkan diri sepenuhnya. Sujud itu kan menapakkan yang terhormat di kepala ke lantai. Itu kan perendahan diri sepenuhnya. Di rendah diri di kalangan manusia tidak boleh. Karena itu lambang dari pesimis untuk manusia. Tapi rendah diri di hadapan Allah itu kehormatan. Iblis itu menjadi iblis ketika tidak merendahkan dirinya. Disuruh sujud dia nggak mau. Disuruh sujud dia menolak. Baik ya? Nah kita bedanya dengan makhluk tadi, kita diminta merendah, kita merendah. Adab doa, rendahkan dirimu sepenuhnya. Yang kedua, hadirkan keyakinan sepenuhnya dan koneksikan, sambungkan diri kita sekhusyuknya.